Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Setahun istri tak disentuh sang suami. Malam itu rahasia pun terbongkar. Ternyata siapapun tentu ingin menikah dengan orang yang mereka cintai. Apalagi di zaman yang sudah serba modern, perjodohan tersebut hal kuno yang ditentang banyak orang. Namun, bagaimanapun yang namanya orang tua, tentu hanyalah ingin yang terbaik untuk anak mereka. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya celaka. Seperti kisah berikut ini, seorang wanita yang terpaksa menikah dengan pria pilihan orang tua. Diceritakan, sebut saja namanya Donna, seperti gadis-gadis modern pada umumnya yang tidak lepas dengan kata pacaran. Donna pun demikian. Ia juga memilih kekasih yang begitu sangat ia cintai, namanya Bobby. Masa-masa indah ia lewati bersama Bobby, hingga musibah itu tiba. Donna dilamar oleh seorang pria yang sudah sangat ia kenal dan sekampung dengannya. Seorang pria yang sangat kuper, namanya Ervan. Lewat pamannya, orang tua Ervan melamarnya untuk anaknya yang kampungan itu. Donna menolak permintaan lamaran itu dengan tegas dan menyampaikannya langsung pada kedua orang tuanya kalau ia sudah memiliki kekasih. Mendengar semua itu, ibunya pun syok dan jatuh tersungkur ke lantai. Donna tak menduga kalau sikapnya yang egois itu akan membuat mamanya sedih, karena ternyata beliau sudah menerima secara resmi lamaran dari orang tua Ervan. Akhirnya, pernikahan itu pun digelar. Donna merasa bahwa pernikahan itu begitu menyesakkan dadanya. Air matanya tumpah di malam resepsi pernikahan itu karena harus melepaskan masa remajanya dan menikah dengan lelaki yang tidak pernah dicintainya. Waktu terus berputar dan malam pun semakin merayap. Sebagai seorang istri yang hanya terpaksa menikah dengan pria yang tidak dicintainya, Donna pun membiarkannya dan langsung membaringkan tubuhnya setelah menghapus make up dan melepaskan gaun pengantinnya. Ia bahkan tak peduli karena suaminya saat itu, karena rasa capek dan diserang kantuk, ia pun akhirnya tertidur. Di sepertiga malam, tiba-tiba Donna tersentak tatkala melihat ada sosok hitam yang berdiri di samping ranjang tidurnya, yang ternyata itu adalah Ervan, suaminya yang sedang sholat malam. Lantaran masih di bawah perasaan ngantuk, Donna pun kembali tertidur hingga pukul 04.00 dini hari. Dilihatnya sang suami sedang tidur beralasan permadani di bawah ranjang pengantinnya. Donna sendiri merasa bahwa mungkin malam itu suaminya sudah kecapean hingga dia tidak mendatangi dan menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Hari-hari terus berlalu dan mereka pun menjalani aktivitas masing-masing. Semula Donna berpikir bahwa perilaku Ervan yang tidak pernah menyentuhnya dan menunaikan kewajibannya sebagai suami itu hanya terjadi malam pernikahan mereka. Tapi ternyata yang terjadi hampir setiap malam. Sejak malam pengantin itu, Ervan selalu tidur beralasan permadani di bawah ranjang dan tidur di atas sofa di dalam kamar mereka. Dia tidak pernah menyentuh Donna walau hanya sekedar menjabat tangannya. Segala kebutuhan Donna memang selalu dipenuhinya,
secara lahir dia selalu menafkahi, bahkan nafkah lahir yang dia berikan lebih dari apa yang Donna butuhkan. Tapi soal biologis, Ervan tak pernah sama sekali mengungkit-ungkitnya atau menuntutnya dari Donna. Hingga akhirnya setahun pernikahan mereka, Ervan tidak pernah menyentuh Donna. Setiap masuk kamar pasti sebelum tidur, dia selalu mengawali dengan mengaji, lalu tidur di atas hamparan permadani di bawah ranjang, hingga terjaga lagi di sepertiga malam dan melaksanakan sholat. Hingga suatu malam, Ervan jatuh sakit, tubuhnya demam dan panasnya sangat tinggi. Donna sendiri bingung bagaimana cara menanganinya, sebab suaminya tersebut sendiri tidak pernah menyentuhnya. Dia khawatir akan menolaknya bila ia menawarkan jasa membantunya. Hingga akhirnya Donna tak kuasa menahan keinginan hatinya untuk mendekatkan tangannya di dahi sang suami untuk meraba suhu panas tubuhnya. Tapi baru beberapa detik tangannya menyentuh kulit dahinya. Ervan terbangun dan langsung duduk agak menjauh darinya dan berkata, "Afwan dek, kamu belum tidur? Kenapa ada di bawah? Nanti kau kedinginan. Ayo naik lagi ke keranjangmu dan tidur lagi. Nanti besok kau capek dan jatuh sakit," pinta Ervan. Hingga akhirnya gemuruh di hati Donna tak bisa terbendung juga, dan akhirnya ia pun berkata, "Afwan kak, kenapa sikapmu selama ini padaku begitu dingin? Kau bahkan tak pernah mau menyentuhku, walaupun hanya sekedar menjabat tanganku. Bukankah aku di sini istrimu? Bukankah aku telah halal buatmu? Lalu mengapa kau jadikan aku sebagai patung perhiasan di kamarmu? Apa artinya diriku bagimu, Kak? Kalau kau tidak mencintaiku, lantas mengapa kau menikahi aku?" "Mengapa, Kak? Mengapa?" ujar Donna di sela isak tangis yang tak bisa ditahannya. Tak ada reaksi apapun dari suaminya tersebut menanggapi galaunya hati Donna dalam tangis yang terseduh itu. Hingga akhirnya sang suami mendekati dan perlahan berkata pada Donna, "Dek, jangan kau pernah bertanya pada kakak tentang perasaan ini padamu, karena sesungguhnya kakak begitu sangat mencintaimu. Tapi tanyakanlah semua itu pada dirimu sendiri. Apa saat ini telah ada cinta di hatimu untuk kakak? Kakak tahu dan kakak yakin pasti suatu saat kau akan bertanya mengapa sikap kakak selama ini begitu dingin padamu. Sebelumnya, kakak minta maaf bila semuanya baru kakak kabarkan padamu malam ini." "Kau mau tanyakan apa maksud kakak sebenarnya dengan semua ini?" ujar suaminya dengan agak sedikit gugup. "Iya, tolong jelaskan pada saya, Kak. Mengapa Kak begitu tega melakukan ini pada saya? Tolong jelaskan, Kak." Ratap Donna menimpali tutur suaminya. Suaminya pun berkata, Dek, kau tahu apa itu pelacur? Dan apa pekerjaan seorang pelacur? Kau istriku, Dek. Betapa bejatnya kakak ketika kakak harus memaksamu melayani kakak dengan paksa saat malam pertama pernikahan kita, sedangkan di hatimu tak ada cinta sama sekali buat kakak. Kakak tahu kau ada mencintai laki-laki lain. Alangkah berdosanya kakak bila pada saat melampiaskan birahi kakak padamu malam itu, sementara yang ada dalam benakmu bukanlah kakak, tetapi ada lelaki lain. Itu sama saja seperti membuatmu seperti pelacur. Kau tahu, Dek, sehari sebelum pernikahan kita digelar, kakak sempat datang ke rumahmu untuk memenuhi undangan bapakmu. Tapi begitu kakak berada di depan pintu pagar rumahmu, kakak melihat dengan mata kepala kakak sendiri
kesedihanmu yang kau lampiaskan pada kekasihmu, yaitu Bobby. Kau ungkapkan pada Bobby bahwa kau tidak mencintai kakak, dan kau ungkapkan pada Bobby bahwa kau hanya akan mencintainya selamanya. Saat itu kakak merasa bahwa kakak telah merampas kebahagiaanmu, dan kakak yakin bahwa kau menerima pinangan kakak itu karena terpaksa. Lantas, haruskah kakak egois dengan mengabaikan apa yang kau rasakan saat itu? Sementara tanpa memperdulikan perasaanmu, kakak menunaikan kewajiban kakak sebagai suamimu di malam pertama, sementara kau sendiri akan mematung dengan derayan air mata karena terpaksa melayani kakak. Kau istriku, Dek. Sekali lagi, kau istriku. Kau tahu kalau kakak begitu sangat mencintaimu, dan kakak akan menunaikan semua itu manakala di hatimu telah ada cinta untuk kakak, agar kau tidak merasa diperkosa hak-hakmu, agar kau bisa menikmati apa yang kita lakukan bersama. Dan syukurlah apabila hari ini kau telah mencintai kakak, dan kakak juga merasa bersyukur bila kau telah melupakan mantan kekasihmu itu. Beberapa hari ini, kakak perhatikan kau juga telah menggunakan busana muslimah yang syar'i, ucap Ervan. Suamiku mengakhiri penjelasannya. Mendengar semua itu, Donna langsung memeluk sang suami. Ia merasa bahwa Ervan adalah lelaki terbaik yang pernah ia jumpai selama hidupnya. Bahkan ia telah melupakan Bobby, mantannya. Donna merasa bahwa malam itu dialah wanita yang paling bahagia di dunia. Sebab meskipun dalam keadaan sakit, untuk pertama kalinya Ervan mendatanginya sebagai seorang suami. Hari-hari mereka lalui dengan bahagia. Ervan begitu sangat karismatik. Terkadang dia seperti seorang kakak buat Donna, terkadang seperti orang tua. Darinya, Donna belajar banyak hal. Perlahan, Donna pun mulai meluruskan niat dengan menggunakan busana yang tertutup semata-mata karena iman dan untuk menyenangkan hati suaminya. Sebulan setelah malam itu, dalam rahimnya telah tumbuh benih-benih cinta mereka berdua. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah anak mereka lahir, Ervan mengalami kecelakaan dan meninggal dunia sehari setelah kecelakaan tersebut. Donna pun merasa sangat kehilangan. Tidak pernah terbayangkan oleh Donna bahwa kebahagiaan bersama sang suami begitu singkat. Dan yang tidak pernah ia lupakan di akhir kehidupan Ervan, dia masih sempat menasihatkan sesuatu pada Donna. Dek, pertemuan dan perpisahan itu adalah fitrahnya kehidupan. Kalau ternyata kita berpisah besok atau lusa, kakak minta padamu, Dek, jaga anak kita dengan baik. Jadikan dia sebagai pejuang yang senantiasa membela agama, senantiasa menjadi yang terbaik untuk umat kita. Didik dia dengan baik, Dek. Jangan sia-siakan dia. Satu permintaan kakak, kalau suatu saat ada seorang pria yang datang melamarmu, maka pilihlah pria yang tidak hanya mencintaimu, tapi juga mau menerima kehadiran anak kita. Dan maafkan kakak, Dek, bila selama bersamamu ada yang kurang yang telah kakak perbuat untukmu. Senantiasalah berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.